Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 196, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat pria bersetelan itu berjalan turun, Bernardine sangat marah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia menemukan bahwa pria bersetelan itu sepertinya tidak mudah dipusingkan. Meskipun dia mengatakan bahwa Ronan Luke dan Kevin Jericho memiliki sesuatu untuk melindunginya, jika dia dalam bahaya, tidak satu pun dari kedua orang ini yang akan membantu, itu hanya upaya yang dangkal. Nathan Lewis, yang tidak jauh dari sana, memandangi pria berjas yang turun, kulitnya menjadi semakin serius, dan alisnya menyatu erat. Orang-orang yang turun ini semuanya adalah master, dan hal-hal semakin sulit untuk ditangani. Namun, setelah pria bersetelan itu turun, dia hanya melirik ke arah kerumunan, lalu berjalan menuju kejauhan, tanpa berniat pergi bersama Nathan Lewis dan yang lainnya. Setelah 3 hari, kapal akan menjemput semua orang di sini. Jika kamu gagal naik ke kapal, maka tunggu kematianmu di pulau. Bunyi klakson di kapal terdengar, memberitahu orang-orang yang turun. Tetapi pada saat ini, George Troy, yang berdiri di titik tertinggi, melihat orang-orang ini turun, dan mengangkat sudut mulutnya, menarik, orang-orang ini sangat menarik. Tuan, apakah menurut Anda akan ada di antara orang-orang ini di sini? Siapa yang kamu cari? Seorang pelayan di sebelah George Troy juga memandang rendah orang-orang yang turun, dan melanjutkan, 2 yang lebih tua pasti bukan, dan ada juga dari Combe Villa, Gerbang Petir, dan keluarga Jericho. Ketiga putra itu pasti bukan, mungkinkah pria berjas itu? Saya pikir dia selalu menyembunyikan dirinya dengan sengaja. Tidak perlu menebak, kita akan mengetahuinya dalam 3 hari. George Troy menyipitkan matanya, aku benar-benar ingin melihat, siapa sepupu yang belum pernah kutemui ini. Bip, peluit kapal pesiar berbunyi, dan kapal pesiar perlahan mulai pergi. Setelah kapal pesiar pergi, Sirgo Crow tidak sabar untuk memimpin orang mengelilingi Nathan Lewis dan yang lainnya. Kali ini, Sando Crow tidak berusaha menghentikannya. Nathan Lewis membunuh kakak laki-lakinya, jadi dia pantas mati. Melihat Sirgo Crow memimpin orang mengelilinginya, Nathan Lewis masih sangat tenang, tetapi Ariana Smith dan yang lainnya 3 gadis menjadi sedikit gugup bangun dan berdiri erat bersama Nathan Lewis. Nathan Lewis, apakah kamu tidak gila? Aku akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu di tempat ini di mana tidak ada hal buruk yang terjadi hari ini. Aku akan membalaskan dendam kakak laki-lakiku hari ini. Saat berbicara, Sirgo Crow sudah memukul Nathan Lewis. Sebagai Grandmaster, Sirgo Crow, pukulan ini membawa momentum yang kuat, dan angin tinju mengangkat salju di tanah dan terbang melintasinya. Nathan Lewis mendengus dingin, mencari kematian. Tapi saat Nathan Lewis hendak memukulnya, Aretha Rowe melompat dari samping Nathan Lewis. Jika kamu ingin menyentuh kakak Nathan, lewati aku dulu. Sosok ramping Aretha Rowe datang di depan Sirgo Crow dalam sekejap. Sirgo Crow sedikit terkejut melihat Aretha Rowe berani melawannya. Memikirkan penjelasan Bernardine barusan, Sirgo Crow hanya bisa menarik sedikit kekuatan. Jika dia benar-benar ingin mengalahkan Aretha Rowe sampai mati dengan satu pukulan, mungkin Bernardine ini akan membuat masalah baginya. Sirgo Crow menarik hampir setengah dari kekuatannya, dan kemudian bertabrakan dengan Aretha Rowe dengan tinjunya. Boom! Setelah suara keras, gelombang kejut yang besar membuat tidak mungkin untuk melihat salju beberapa meter di sekitar mereka berdua, memperlihatkan tanah coklat. Pada saat yang sama, tubuh Sirgo Crow terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus. Jeroannya berkedut sebentar, membuat tenggorokan Sirgo Crow terasa manis, dan seteguk darah keluar. Kakak ketiga, melihat ini, Sando Crow tiba-tiba melompat ke depan, dan menangkap Sirgo Crow dengan kuat di udara. Melihat Sirgo Crow ditinju dan diterbangkan oleh seorang gadis kecil yang biasa-biasa saja, semua orang tetap di tempat. Terutama Bernardine, yang memandang Aretha Rowe dengan mata yang lebih berapi-api, dia tidak terintimidasi oleh kekuatan hebat Aretha Rowe. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Batuk, batuk.
Sirgo Crow terbatuk hebat, diikuti dengan seteguk darah lagi. Sando Crow menyerbu tubuh Sirgo Crow dengan semburan kekuatan, yang membantunya mengendalikan lukanya. Sial, tadi aku melihatmu sebagai gadis kecil, tidak menggunakan semua kekuatanku, aku benar-benar melakukan kesalahan, aku membunuhmu. Sirgo Crow menjadi tidak sabar, dia, seorang paman parubaya, terluka oleh Aretaro, seorang anak, ini sangat memalukan. Tepat ketika Sirgo Crow hendak menemukan Aretaro untuk menyerang lagi, Bernardin buru-buru berdiri di depan Aretaro. Bersihkan mulut baumu untukku, seorang pria besar, kamu terluka oleh seorang gadis kecil, dan kamu masih memiliki wajah untuk berteriak. Percaya atau tidak, aku mencabik-cabik mulutmu, kata Bernardin dengan muram. Melihat Sirgo Crow mengutuk dengan marah. Sirgo Crow juga sangat marah, dan ketika dia melihat Bernardin menghinanya seperti ini, dia langsung menjadi marah, apa kamu? Aku belum pernah mendengar tentang Shadow Mountain Villa. Sando Crow ada di samping mengerutkan kening ketika dia melihat Sirgo Crow memarahi Bernardin. Melihat Sirgo Crow berani memarahinya, mata Bernardin penuh dengan niat membunuh, begitu dia melambaikan tangannya, beberapa bawahan segera mengelilinginya. Kali ini, kedua kelompok orang saling berhadapan satu sama lain, dan pertempuran sudah dekat, dan suasana di tempat kejadian sangat menyedihkan. Tuan, saudara laki-laki saya juga tidak sabar untuk sementara waktu dan terus membuka mulutnya. Saya meminta maaf kepada Tuan atas namanya, tetapi saya juga berharap Tuan tidak akan menghentikan kami untuk membalas dendam. Sando Crow melihat bahwa kedua belah pihak akan bertarung, jadi dia mengikuti Bernardin. Omong kosong, minta maaf saja. Biarkan dia berlutut. Bernardin sama sekali tidak menerima permintaan maaf Sando Crow. Kata-kata Bernardin segera membuat wajah Sando Crow menjadi sangat jelek. Tuan Din, pertahankan garis dalam hidup Anda, sehingga kita dapat bertemu satu sama lain di masa depan. Anda Kombe Villa memiliki kekuatan, tetapi keluarga Crow kami bukan vegetarian. Mata Sando Crow berkedip dingin. Namun, ancaman Sando Crow tidak hanya tidak menakuti Bernardin, tetapi membuatnya langsung marah. Keluarga Crow dianggap sebagai burung. Apakah Anda seorang vegetarian? Kami dapat melihat kebenaran di kepalan tangan dan kaki kami. Setelah Bernardin selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke bawahannya dan berkata, kalian berikan kepada saya, biarkan orang-orang yang tidak tahu harus berbuat apa ini, rasakan villa tanpa bayangan kami luar biasa. Petik 2. Setelah Bernardin selesai berbicara, dia dengan cepat mundur. Dengan kekuatan master kecilnya, dia mungkin akan hancur menjadi tanah oleh nafas lawan sebelum dia bisa bergerak. Sando Crow melihat bahwa tindakan itu tidak dapat dihindari, jadi dia memerintahkan. Lindungi Tuan ketiga. Segera setelah itu, nafas di tubuh Sando Crow tiba-tiba naik, dan tekanan mengerikan langsung menyelimuti radius 100 meter, seolah-olah dia telah mencapai ranah Wuzong. Rasakan tubuh Sando Crow, ekspresi Bernardin menjadi sangat jelek. Dia keluar secara diam-diam kali ini, dan dia tidak membawa banyak ahli bersamanya. Sekarang Sando Crow berada di ranah Wuzong, dia mungkin dalam masalah. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka belum tentu menjadi lawan mereka, dan itu akan memalukan, terutama di depan Aretaro. Orang ini Bernardin benar-benar tersentuh ketika dia melihat penampilan heroik Aretaro barusan, kalau tidak dia tidak akan melindungi Aretaro seperti ini. Pada saat ini, Bernardin melihat ke arah Ronan Luke dan Kevin Jericho untuk meminta bantuan, lagi pula, bawahan yang dibawa oleh kedua orang ini semuanya adalah penguasa Wuzong. Melihat orang-orang yang dibawa oleh Bernardin sedang berjuang di bawah paksaan Sando Crow, wajah mereka berubah. Kevin Jericho menatap mata Bernardin meminta bantuan, dan akhirnya mengedipkan mata pada seorang lelaki tua di sampingnya. Saya melihat lelaki tua itu mengangguk, dan kemudian pakaian di tubuhnya otomatis tanpa angin, dan kemudian nafas naik. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.